يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. Bagi kelompok awam, menanggapi adanya wabah corona ini dapat dikategorikan menjadi: yang pertama, berpasrah diri sepenuhnya kepada Allah dan terpaksa keluar rumah untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Yang kedua, melaksanakan anjuran pemerintah dan lembaga kesehatan untuk tinggal di rumah saja, untuk ikut bersama-sama mencegah meluasnya penyebaran virus corona. Ini logis saja dan dapat dilakukan oleh orang-orang yang mampu secara finansial untuk membeli kebutuhan pokok selama dalam masa stay at home. Yang ketiga, berpasrah diri sepenuhnya kepada Allah dan juga berikhtiar dengan melaksanakan anjuran pemerintah dan lembaga kesehatan. Stay at home, pergi keluar saat bekal makanan habis. Wabah virus sudah nampak di depan mata. Tentu perlu adanya kewaspadaan, doa, dan ikhtiar. Di lain sisi, di beberapa media, ada beberapa tipe ustadz berikut ini dalam menanggapi wabah corona. Ustadz konspirasi. Bagi mereka, corona adalah produk konspirasi Illuminati untuk pemusnahan massal manusia sebagai upaya mewujudkan cita-cita tatanan dunia baru. Selanjutnya ada Ustadz Khilafiyah. Bagi mereka, corona adalah tentara Allah yang diutus untuk memerangi komunis Cina. Tapi karena tidak dapat ghanimah, harta rampasan perang, akhirnya corona membelot menjadi tentara Dajjal, menyikat siapa saja. Yang selanjutnya, Ustadz Global. Bagi mereka, corona adalah senjata biologi produk Paman Sam dan Israel yang bertujuan mengukuhkan hegemoni mereka atas dunia. Kalau dipikir, kok banyak ustadz yang suka bermain dengan narasi semacam begitu-begituan? Padahal dunia sedang menunggu berita seorang ustadz menemukan vaksin pembasmi corona. Vaksin hasil penggabungan senyawa ini dan senyawa itu kemudian dioplos dengan doa dan terbukti manjur. Duhai senangnya, andai terdengar berita semacam itu, bagaimana perasaan Anda sebagai muslim? Tapi juga tidak heran, karena memang mampunya baru segitu. Membedah suatu masalah dengan teori-teori konspirasi yang murah meriah, gurih renyah, namun tidak bergizi. Kita umat Islam tidak punya stok ulama semacam Jabir Ibnu Hayyan, Ibnu Sina, Ar-Razi, atau tokoh farmasi lain seperti Ibnu Masawih, Al-Kindi, At-Tabari, Al-Zahrawi, Al-Biruni, Al-Khafiqi, Sabur Ibnu Sahal, Ibnu Zuhar, dan lainnya. Juga ulama keren seperti Ibnu Al-Baitor, Ibnu Tufail, Ibnu Rusd, dan cendekiawan muslim lain yang jadi garda terdepan dengan kitab mereka yang dijadikan rujukan dalam ilmu farmasi dan kedokteran hingga saat ini. Harus diakui, kita saat ini tidak punya yang seperti itu. Kita hanya punya segudang ustadz-ustazah yang dikala dunia membutuhkan solusi saintifik ilmiah, justru mereka asyik mencekoki jamaah dengan fantasi-fantasi konspirasi yang bentuknya disesuaikan dengan kecenderungan sentimennya kemana.
Padahal wabah penyakit bukan hanya ada saat ini saja. Dalam sejarahnya, wabah penyakit datang berulang menyambangi zaman dalam kurun tertentu. Dan selalunya, ilmuwan yang menjadi ujung tombak menemukan solusinya, menciptakan obatnya, sebagaimana ilmuwan-ilmuwan yang menemukan smartphone dan Facebook. Mereka para ilmuwan tersebut tidak mengandalkan ilham atau kalam wahyu, tetapi mereka menggunakan akal pikiran untuk membuka ayat kauniyah yang dibentangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam bentangan ayat kauniyah inilah corona beserta vaksinnya berada, dan menjadi tugas akal pikiran untuk melacak keduanya. Kita, umat Islam, tidak punya stok ulama-ulama dengan disiplin ilmu sebagaimana disebutkan di atas. Dan mirisnya, kian kesini kian banyak umat digiring menjadi pembenci sains dengan doktrin sains produk kafir, sains ilmu dunia, sains melawan Tuhan, dan doktrin menyedihkan lainnya yang semakin membentangkan jarak dikotomi antara agama dan sains. Kita, umat Islam, lebih suka membaca. Ulama ini 100 tahun lalu sudah meramal kejadian sekarang. Kitab suci sudah menyebutkan ini bakal terjadi. Ini rekayasa Dajjal. Ini tanda kedatangan Al-Mahdi. Ini teguran untuk umat Islam percaya khilafah solusinya. Ini kerjaan Yahudi. Ini bla 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 bla. Kita asyik di situ, sehingga tanpa terasa untuk setiap masalah yang solusinya mengharuskan adanya kerja-kerja saintifik, kita sangat tergantung kepada orang-orang lain yang notabene-nya sangat kita musuhi. Dari sinilah awal mula kita bangkit, sadar, dan menghargai setiap skill yang dimiliki oleh orang lain. Jadilah ahli dan harumkan nama agama dan bangsa.